Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya Indrawati Rahakbau, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tual, untuk menuangkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya puisi dan drama pendek. Tunas harapanku. Kala mentari menampakkan wajahnya, kuayunkan langkah pasti menuju ladang harapan, ladang Tuturi Handayani. Dengan semangat, kuayunkan cangkul menembus kerasnya tanah, menyiapkan tempat untuk menanam aneka bibit tanamanku. Terbersit tanya dalam hatiku, akankah bibit ini kan bertumbuh dan menghasilkan panen yang baik? Waktu terus berganti. Ada rasa bahagia saat melihat kuncup baru menggeliat di selah tanah gembur itu. Ya, akhirnya itulah tanaman mungil yang kemarin kutanam. Aku teringat kisah Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan dan berjiwa pembaharu. Dengan semboyannya, Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Itulah warisannya yang sangat berharga. Saat ini, ku berdiri di tengah ladang Tuturi Handayani. Kubulatkan semangat dan tekad untuk menuntung tunas-tunas muda yang baru bertumbuh, menyirami dengan ilmu dan pengetahuan, memupuk dengan nilai budaya dan moral, berjuang melewati kodrat alam dan roda zaman. Kan ku cabut rumput ilalang yang mengganggu, kan ku halau hama dan pengaruh luar yang mengganggu. Hanya satu asaku, teruslah berkembang wahai tunas-tunas muda, kokohkan akarmu, teruslah berbunga dan berbuah. Ladang Tuturi Handayani dan selalu menopangmu, memenuhi filosofi Ki Hajar Dewantara. Hai Ibu Indra, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Hai Pak John, selamat pagi. Kabarku baik. Kalau Pak John sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik. Kenapa wajah Ibu sedih seperti itu? Apakah ada masalah yang membebani pikiran Ibu? Iya Pak John, terus terang ada hal yang sangat membebani pikiran saya. Apa masalahnya, Bu? Coba ceritakan. Begini Pak, sudah beberapa kali pertemuan di kelas, para murid sepertinya tidak begitu antusias mengikuti pelajaran saya. Mereka hanya diam dan kadang terkesan malas mendengar penjelasan saya. Tugas yang saya berikan juga tidak dikerjakan dengan baik. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah Ibu sudah coba berkonsultasi dengan mereka dan menanyakan penyebabnya? Iya, Pak. Saya sudah tanyakan kepada mereka, tapi mereka hanya diam saja. Kalau masalahnya seperti itu, maka sebaiknya perubahan itu dimulai dari Ibu Indra sebagai pendidik. Perubahan? Bagaimana caranya, Pak? Coba Ibu belajar merancang pembelajaran yang berpusat kepada anak. Misalnya, dengan menanyakan minat dan bakat serta hobi atau kesukaan mereka. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya, dengan mengetahui minat dan bakat serta hobi mereka, dapat membantu Ibu dalam merancang pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan bagi mereka. Percaya deh, kalau suasana belajarnya asik, nyaman, dan menyenangkan, maka para murid pasti akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Iya juga ya, Pak. Tapi ada masalah lain. Di dalam kelas kan tidak semua anak memiliki minat dan gaya belajar yang sama. Kemampuan mereka dalam menyerap pelajaran juga berbeda. Apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Ibu Indra, pada dasarnya setiap anak dilahirkan dengan minat dan bakat serta kemampuan yang unik dan berbeda.
Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi seperti teman-temannya yang lain sesuai keinginan kita. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Ibu juga harus bisa menerima perbedaan dan keragaman mereka. Oh iya ya Pak, berarti intinya saya hanya harus mengenali minat dan bakat mereka, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan semua potensi yang ada di dalam diri mereka. Ya, betul sekali yang Ibu katakan. Tapi, ada satu hal penting yang harus diingat, yaitu sebagai guru kita harus senantiasa menuntun dan mengarahkan mereka agar tidak sampai salah arah dan terjerumus ke hal yang negatif. Iya juga ya Pak, apalagi sekarang era globalisasi, di mana teknologi dan informasi sudah berkembang dengan sangat pesat. Kalau kita tidak membentengi mereka dengan ajaran agama dan juga nilai-nilai adat dan budaya serta nilai-nilai Pancasila, maka mereka pasti tidak akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akibatnya dapat merusak moral dan karakter mereka. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus jeli dan terbuka dalam melihat setiap perubahan yang terjadi, sehingga kita dapat mengarahkan anak didik kita untuk menyaring setiap budaya asing yang masuk. Iya Pak, benar sekali. Apalagi sekarang ini banyak tren fashion dan cara berpakaian yang bertentangan dengan adat dan budaya kita. Pengaruh handphone dengan akses internet juga harus mendapat perhatian dari kita. Jangan sampai anak didik kita salah membuka konten-konten yang berbau negatif dan tidak pantas. Kan sekarang tidak seperti zaman dulu yang hanya mengharapkan ilmu dari guru. Kalau sekarang dengan kecanggihan informasi, orang-orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dari sumber mana saja. Iya, saya setuju dengan Ibu Indra. Pendidikan memang selalu berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Intinya, sebagai seorang pendidik, kita harus selalu mengamalkan semboyan Tri Pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Oh iya Pak, saya selalu ingat semboyan beliau, Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak didik. Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah dan memberi semangat. Dan juga Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan kepada anak didik agar mereka selalu termotivasi untuk mengejar cita-citanya. Nah, mungkin itu masukan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Ibu untuk merancang pembelajaran ke depan. Iya Pak John, terima kasih banyak untuk saran dan masukannya. Sangat menginspirasi bagi saya. Mulai sekarang saya akan berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik.